Halo Leo, apa kabar? Selamat datang di bacaan astrologi bulan Juni 2020. Leo, bacaan ini adalah untuk Leo Ascendant, Leo Matahari, dan Leo Bulan. Dan saya menyarankan untuk melihat zodiak Ascendant terlebih dahulu karena zodiak Ascendant lebih akurat dalam perhitungannya dibandingkan dengan Matahari dan Bulan. Baru kemudian melihat video tentang mataharinya. Jadi fokuskan pada ascendant terlebih dahulu. Leo, kita lihat pada awal bulan Juni 2020 ya. Ada moon yang berada di Libra dan dia oposisi dengan Chiron dan dia membentuk trine dengan matahari, di mana di saat ini matahari sedang berada posisinya dekat dengan Venus yang retro. Buat Leo, ini adalah perihal komunikasi. Ya, komunikasi yang dalam keseharian di mana ada hal yang mungkin kurang memuaskan buat Leo pada saat ini, perihal komunikasi di mana tidak terjadi kesepahaman sebagaimana yang diharapkan oleh Leo. Dan ini tampaknya memang ada kaitannya dengan bagaimana Leo berusaha untuk membagi secara adil energi yang ada di antara Leo dengan orang tersebut, ya, orang yang membuat komunikasi dengan Leo terasa terganggu. Pada saat ini Leo tampaknya memang Leo perlu untuk fokus pada perencanaan masa depan. Dan perencanaan masa depan itu membutuhkan modal, membutuhkan keberanian diri, membutuhkan persiapan. Dan pada saat ini memang persiapan rasanya belum bisa diwujudkan. Sementara sebenarnya Leo sudah punya bayangan tentang hal tersebut. Hal ini karena tampaknya ada energi dari luar dan khususnya terkait dengan hal yang dimiliki bersama itu. Tampaknya memang ada energi ketidakjelasan dan ada energi agresivitas di situ. But it's okay, ini di awal bulan Juni. Kita lihat bahwa pada tanggal 6 Juni 2020 atau kira-kira di akhir minggu pertama, itu ada bulan purnama di Sagittarius dan ini gerhana bulan, ya. Termasuk di sini kita lihat Merkurius itu membentuk square dengan Chiron dan membentuk sextile dengan Uranus, dimana kita lihat juga di Capricorn ada Pluto, Jupiter yang retro, dan Saturnus yang di Aquarius derajat awal ini juga retro. Buat Leo, bulan purnama di Sagittarius itu mengingatkan Leo untuk sejenak berhenti dan menilik kembali sebenarnya apa sih yang membuatmu bahagia. Karena sepertinya yang membuatmu bahagia itu sepertinya selalu dihalangi dengan sesuatu yang masih tidak sepenuhnya milik Leo. Jadi ada sesuatu yang milik bersama. Entah hubungan yang belum hilang, jadi belum move on, tetapi sebenarnya mungkin sudah tidak ada. Atau sebenarnya masih ada tetapi tidak bisa diperjelas. Atau mungkin juga karena ada kaitannya dengan bagaimana Leo ingin menggunakan energi bersama tersebut yang masih stuck pada saat ini untuk perencanaan masa depan, yang akibatnya karena masih stuck jadi Leo seperti berhenti sejenak. So seperti diingatkan Leo, what makes you happy? Ya, kadang-kadang kita berpikir tentang masa depan dan kita lupa untuk mencari kebahagiaan pada hari ini, dan itulah barangkali yang diingatkan kepada Leo pada saat ini, ya, mencoba untuk mendapatkan kebahagiaan karena sepertinya kebahagiaan di diri sendiri itu seperti pernah terambil dari hati Leo. Ini yang terlihat di sini. Kemudian pada akhir minggu kedua memasuki minggu ketiga, kita lihat mungkin akan ada kebingungan semakin membesar diaktifasi ketika Mars conjunction dengan Neptunus, dan pada akhir minggu kedua ini
conjunction juga dengan matahari yang square, bulan yang square dengan matahari. Dan ini menunjukkan bahwa pada saat ini apapun tadi yang dimiliki bersama, ya, entah harta bersama, entah cinta yang masih ada di situ tetapi somehow ada masalah, ya, itu sepertinya memang muncul ke atas, ya, karena sebenarnya eh, apa yang diinginkan terhadap situasi tersebut, ya, entah hubungan itu atau terhadap harta bersama itu sepertinya tidak bisa diperoleh sebagaimana yang diinginkan oleh Leo, sehingga Leo kemudian merasa bahwa ini sebenarnya tidak bisa terjadi karena saya membutuhkan ini untuk masa depan. Anyway, jadi energinya itu tetap berulang, masih berulang sampai dengan minggu kedua dan memasuki minggu ketiga. Tapi Leo, kita lihat bahwa sebenarnya cara untuk memutuskan rantai yang tidak pernah berhenti berputar ini adalah dengan berkomunikasi, dan walaupun sukar, ya, ada energi yang kemudian akan mudah terpancing, terpicu kemarahan, itu memang harus dihadapi oleh Leo dan diselesaikan once and for all gitu loh. Jadi memang mau nggak mau memang harus dihadapi oleh Leo. Pada akhir minggu ketiga memasuki minggu keempat pada tanggal 21 Juni 2020 ada bulan baru di Cancer, dan ini adalah gerhana matahari. Dan di sini kita lihat Jupiter dan Pluto conjunction, ya, di 25 dan di 24 derajat. Dan kita lihat di sini buat Leo, ia berada di rumah ke-6 atau di area keseharian dan area pekerjaan serta kebugaran buat Leo. Jadi Leo pada saat ini, ya, yang utama adalah bagaimana Leo belajar dari masa lalu, ya, bagaimana Leo punya keterkaitan dengan banyak orang, belajar melihat ini sebagai satu proses yang terus bergulir, dan kemudian ini apakah berpengaruh pada kesehatan, pada keseharian Leo. Dan inilah yang harus menjadi awal dari fase baru. Jadi fokus Leo pada saat ini adalah bagaimana supaya menjadi lebih sehat, menjadi lebih bugar, menjadi lebih terbiasa dengan sesuatu yang sifatnya tidak drama. Kemudian mengambil pelajaran dari masa lalu untuk segera menyelesaikan untuk ke masa depan, ya. Karena Cancer buat Leo adalah tentang bagaimana mengakhiri masalah yang tidak kunjung selesai, dan ini sepertinya sudah berlangsung cukup lama. Tetapi ini adalah masa yang potensial buat Leo bisa memecahkan masalah ini. Walaupun ini akan takes time juga, terutama karena Merkurius di Cancer ini akan segera retro. Jadi pada tanggal 24 Juni 2020 Merkurius akan retro sampai dengan 13 Juli. Dan ini menunjukkan lagi bahwa semua hal yang bermasalah tersebut, dan ini ada kaitannya dengan pribadi Leo yang perlu berubah tersebut, ini adalah bagaimana menyelesaikan masalah tersebut, ya. Ya, dalam membaca astrologi memang semua menjadi relatif lebih lebih abstrak. Tetapi intinya adalah kalau memang resonate, Leo akan tahu apa yang harus segera diselesaikan. Dan ini ada kaitannya dengan informasi yang tidak kunjung bisa sampai pada kesimpulan. Ada kebohongan barangkali buat beberapa, ada rahasia di situ, dan ini adalah sesuatu yang harus dimunculkan ke atas. Buat Leo, ini adalah masa di mana Leo harus secara sistematis memfokuskan pada apa yang menjadi kebahagiaanmu dan bagaimana kebahagiaan itu bisa diperoleh dalam keseharian. Kira-kira seperti itu. Dan di sini pada tanggal 28 Juni 2020 ketika Mars masuk ke Aries,
ini seperti ada satu kesempatan buat Leo untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan harta bersama tersebut. Ya, tadi disebutkan ada tentang harta bersama atau cinta yang belum move on tetapi harusnya sudah move on, dan ini adalah kesempatan untuk melakukan sesuatu. Tidak ada hal yang baru, yang harus dilakukan adalah sesuai dengan apa yang seharusnya. Ya, karena di sini Mars sextile dengan Saturnus, artinya jika melakukan semua yang harus, seberapapun sukarnya, seberapapun enggannya Leo melakukan hal tersebut, everything's gonna be just fine. Intinya seperti itu. Nah, pada tanggal 31 Juni 2020 atau mengakhiri Juni 2020, kita lihat Saturnus masih berada di Aquarius dan retro. Jupiter dan Pluto masih conjunction dan dia semakin perfect conjunctionnya. Dan kemudian matahari conjunction dengan Merkurius yang retro di area penutupan tadi yang dialami oleh Leo. Maka pada saat ini Leo, maka kembali lagi semua kebiasaan yang kurang baik buat Leo yang masih dibawa sampai sekarang, ya, misalnya masalah merokok, ya itu hanya contoh. Kemudian hal lain yang sebenarnya tidak terlalu sehat, termasuk selalu mengingat-ingat masa lalu dan tidak melepaskan itu, ya, karena Leo juga kadang-kadang cukup keras kepala. Sudah sebenarnya bukannya tidak diketahui, tetapi memang buat Leo agak sukar untuk melepaskan sesuatu yang sudah pernah bercokol cukup lama di hati. Nah, ini adalah kesempatan yang baik, ya, ketika Leo bisa melepaskan hal tersebut, ya, menyerahkan, melepaskan energi itu ke universe, ya, supaya memungkinkan Leo untuk bisa healing dari situasi ini. Oke, Leo, ini adalah informasi yang saya peroleh dari gambar-gambar chart ini. Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.